Apakah ada dosa bisa menggugurkan pahala? Ada, sebagian dosa disepakati oleh ulama bisa menggugurkan pahala. Contohnya syirik bisa menggugurkan seluruh apa? Pahala. Contohnya misalnya al-man wal adha menggugurkan pahala sedekah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Berarti tadinya pahala sudah ada, sudah diterima oleh Allah, dicatat dalam amal timbangan kebajikan kita. Tahu-tahu kita melakukan maksiat. Maksiat tersebut berupa al-man wal adha. Dan ini maksiat yang langsung berhubungan dengan sedekah tadi. Ketika kita melakukan al-man wal adha, kita ungkit, saya dulu yang bantu kamu kan. Nah, kita ungkit ini, ungkit. Kita menyakiti orang yang sudah kita bantu, maka ketika itu pahala kita hilang. Berarti ada maksiat yang bisa menggugurkan apa? Pahala. Ini ada yang disepakati, ada yang khilaf. Contoh lagi Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dapat kabar ada seorang sahabat melakukan bai'ul ainah, yaitu riba. Maka Aisyah peringatkan, kata Aisyah, sampaikan kepada beliau, annahu qad abtala jihadahum ar Rasulillah ila an yatub, sungguhnya dia telah melakukan riba dan dia telah menggugurkan dan membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah kecuali dia bertobat. Bayangkan Aisyah sampaikan dengan tegas. Riba, sekali riba, apa pahala? Pahala luar biasa seorang berjihad bersama Nabi. Sampai para ulama dari sebagian salaf ketika ditanya, mana yang lebih afdol? Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal sangat adil, sangat soleh, sehingga sebagian orang mengatakan dia lebih afdal daripada Muawiyah. Sebagian salaf membantah, saya lupa apakah Fudail bin Iyad atau seorang salaf mengatakan Muawiyah lebih afdal karena Muawiyah sahabat. Debu yang masuk di hidungnya Muawiyah ketika berjihad lebih afdal daripada amalnya Umar bin Abdul Aziz. Sampai ada salaf mengatakan demikian karena keutamaan berjihad bersama siapa? Nabi. Aisyah kemudian mengingatkan, kau riba. Bisa jadi ribamu membatalkan apa? Jihadmu bersama Rasulullah. Tapi kita gampang-gampangin riba, mendukung riba. Berarti ada dosa yang bisa menggugurkan pahala sebelumnya. Sampai dalam sebagian asar, Imam Ahmad mengingatkan hati-hati mengumbar pandangan. Bisa jadi mengumbar pandangan yang haram menggugurkan sebagian pahalamu. Maka kalau kita mau bermaksiat, renungkan, jangan-jangan kita maksiat ini ada pahala kita yang gugur. Rugi. Tentu tidak semua ya, tapi ada, kita nggak tahu yang mana. Ini head to headnya dengan apa kita nggak tahu. Seperti man wal adha, head to headnya dengan sedekah. Ini dilakukan sedekah gugur. Tapi kalau memandang aurat wanita, apa yang gugur kita nggak tahu. Maka ketika seorang ingin bermaksiat, dia hadirkan makna ini. Jangan-jangan apa yang sudah saya kerjakan selama ini bisa hancur. Makanya saya ingat kisah tentang seorang syekh yang digoda. Saya sudah pernah ceritakan kisah ini. Ketika dia pergi ke luar negeri, kemudian dia di kamar, masuk ke hotel, mungkin hotel umum, tiba-tiba ada yang ketuk pintu di malam hari, ternyata dia buka pintu, perempuan yang sangat cantik jelita dengan pakaian yang sangat menggoda. Maka dia langsung kunci pintu. Sementara perempuan tersebut terus ketuk pintu, maka dia sholat dan dia sujud. Saya itu cerita kepada kawan saya cerita kepada saya. Di antara doa dia bilang, ya Allah, apakah aku harus hancur malam ini? Sekian lama aku berdakwah, sekian lama aku harus hancur malam ini? Harus gugur amalanku malam ini. Dia takut. Sampai dia berdoa sampai ketukan itu selesai. Mungkin perempuannya ngantuk-ngantuk, harus tidur. Selamat. Dia selamat. Ya, laki-laki digoda perempuan, kalau tidak tergoda berarti tidak normal. Kalau tergoda normal, tapi jangan maju, mundur. Syekh tadi. Kalau hasil disebutkan, teman saya cerita, Syekh itu dia cerita setelah dia selamat, dia bahagia. Ketika dia pulang, dia di Jeddah, dia turun dari pesawat, tiba-tiba ada telepon. Dia angkat, zaman dulu dia telepon. Tanya kenapa? Kata Syekh, tahu-tahu ada yang bilang, Syekh, saya menawarkan putri saya buat antum. Allahu Akbar. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi antum enggak ada begitu kan? Lagi digoda. Enggak ada gantinya. Maksudnya ini kisah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu
Kemudian apa yang sudah kita kerjakan jadi apa? Gugur. Kita nggak tahu ini gaib. Dosa ini bisa menggugurkan apa? Wallahu alam bisawab. Tetapi sebagian ahlu sunnah berpendapat bahwasanya sebagian dosa bisa menggugurkan sebagian apa? Pahala. Sebagian ada nasnya, sebagian mereka bilang intinya ini ada. Cuma dosa ini gugurkan apa? Wallahu alam. Wallahu alam. Mari kita renungkan apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Tadi riba bisa menggugurkan jihad, bayangkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha.